Ya, berikutnya saya akan mengulas bagian ini. Ini adalah modul AC atau amplifier AC atau modul termostat atau termistor AC. Ini yang ori Denso yang harganya mahal itu. Dalamannya seperti apa sih? Dalamannya seperti ini kawan. Ya, seperti ini kawan-kawan dalamannya. Jadi komponennya itu juga tidak banyak ini sebenarnya. Lebih banyak komponen SMD-nya ya. Saya butuh jarum untuk menunjuk-nunjuk. Jadi di sini tidak banyak untuk komponennya. Ada juga yang di dalamnya ini sudah ada switch sama potensio untuk mengatur suhunya. Ada juga yang model seperti itu, tapi untuk yang saya punya ini dia terpisah dengan switchnya. Nah, di sini ada IC ya. IC yang dicarinya juga sedikit sulit ini. IC berapa ini ya? Itu ya. Saya bacakan saja ya karena nggak kelihatan di kamera. Ini IC MG ya kalau nggak salah ini ya. Saya juga nggak kelihatan di mata saya. Soalnya ini sedikit ya. Ya, IC MG ya. MG 3390 ya. IC MG 3390 S27. Ini yang kalau rusak itu sulit dicarinya. Ini IC amplifier mungkin ya, atau IC apa ya, atau EEPROM, saya juga kurang tahu ini. Terus di sini ada dua transistor. Satu itu yang tipe E1A4A K373. Di internet itu ada ya. Di Tokopedia saya menemukan ada E1A4A K353. Nah, kalau ini K373, di internet itu K353. Kurang lebih ya masih sama ya itu ya. Terus ada transistor. Nah, kalau yang seperti ini lebih mudah dicari ya. Ini banyak di komponen-komponen elektronik seperti TV itu banyak yang komponen seperti ini. Tapi toko elektronik juga jarang ada ya. Padahal ini banyak dan harganya harusnya murah sekali ya kalau transistor seperti ini ya. C2655 seperti itu. Jadi modul ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyambung atau memutus switch ke magnetic clutch tadi. Jadi dia informasi apa yang digunakan sebagai dasar dia menyambung atau memutus itu adalah informasi dari termistor atau pengukur suhu. Kalau sudah mencapai suhu yang diinginkan, dia ini adalah otak yang memerintahkan supaya switch magnetic clutch untuk memutus itu ya. Nah, switch magnetic clutch itu bagian positifnya itu selalu terhubung ke baterai. Sedangkan modul ini hanya mengatur untuk groundingnya, hanya mengatur ke negatifnya saja. Jadi switch itu kan bisa menyala kalau dia terhubung positif dan negatif baterai itu ya. Nah, positifnya itu terhubung langsung ke switch, tapi negatifnya terhubung ke sini. Jadi negatifnya diolah sama ini. Ketika dia mau men-switch, negatifnya dialirkan. Kalau dia mau memutus, negatifnya ya diputus, begitu ya. Untuk pengendali negatifnya, itu dia terhubung dengan kaki transistor yang ini ya, yang tipe E1A4A tadi ya. Dia terhubung ke sini, ke kaki yang tengah. Untuk datasheet transistor ini saya cari di internet juga tidak menemukannya, mana basis, mana kolektor, mana emitor. Nah, kalau kita tahu mungkin kita bisa runut apakah transistor ini saja yang rusak atau juga IC ini yang rusak. Transistor ini harganya juga cukup mahal ya, sekitar 30 sampai 40 ribu, bisa juga lebih. Kalau IC ini malah nggak ada kalau di internet. Untuk bagian-bagian yang kemungkinan rentan rusak dari elektronika itu biasanya ada di kapasitor. Kapasitor itu nilainya sering turun ya, karena di sini kan juga mobil-mobil tua ya. Saya dulu juga pernah ya, RPM itu dia tidak stabil ya, RPM mesin tidak stabil, naik turun begitu ya. Kadang malah tidak naik, digas tidak naik. Ketika gas rendah malah dia naik, begitu ya. Itu hanya karena kapasitornya yang sudah berkurang kapasitasnya. Setelah saya ganti, alhamdulillah normal kembali. Itu untuk indikator yang di
dashboardnya itu ya. Indikator RPM itu bisa kalian ganti untuk kapasitornya. Jadi kapasitor ini sering mengalami penurunan nilai, apalagi kalau elektronika yang sudah lama. Kemudian ini sudah saya ganti ya. Jadi ukuran aslinya itu adalah 10 volt 100 mikrofarad. Ini saya ganti 16 volt 330 mikrofarad. Kenapa saya ganti yang lebih tinggi ya? Karena terpaksa ya, karena di toko itu tidak ada yang paling kecil ini tegangannya. Kemudian ini terus kita bisa cek yang paling mudah dulu untuk dicari ya. Ini ada dioda Zener. Cara pengecekannya ya kita arahkan saja ini ke ohm ya. Atau kalau kita punya multitasker digital ya kita arahkan ke pengukuran diode. Terus kita ukur begini. Dia harus beda antara posisi begini. Ya, posisi begini jarumnya bergerak ya kawan-kawan ya. Posisi begini jarumnya bergerak. Begini, ya toh, bergerak. Kalau kita balik, dia harus tidak bergerak. Itu berarti menandakan dia normal. Nah, seperti ini ya. Nah, dia tidak bergerak ya kawan-kawan ya. Jarumnya tidak bergerak. Berarti dia normal. Itu ya cara pengecekan untuk dioda. Dioda yang jenis apapun. Kalau di sini adanya dioda Zener. Kemudian bagian yang paling sering rusak kan ini ya, kapasitor. Diodanya kita cek juga aman. Kalau resistor itu jarang sekali rusak ya kawan-kawan ya. Terus langkah berikutnya kita bisa cek untuk transistornya. Itu saja. Kalau untuk mengecek ini ya kita harus tahu datasheet, atau mungkin bagi yang sudah pengalaman ya tinggal dicari sendiri ya. Nah, dia tahu terus Kalau IC ini pengecekannya kita juga harus tahu datasheet ya. Kita cek mana groundingnya, kita cek kakinya satu-satu apakah dia terhubung singkat atau tidak. Ini IC apa ya, IC penguat atau IC EEPROM atau apa, saya juga kurang tahu. Terus dioda di belakang ini. Tapi kalau SMD, hambatan atau resistor SMD sama kapasitor SMD itu jarang rusak ya. Tapi kalaupun rusak kita juga akan kesulitan. Ini ukurannya berapa juga kita tidak tahu. Ya mungkin itu saja sedikit review. Nah kalau misalnya kita kok kesulitan memperbaiki ini, kita bisa beli untuk modul yang tipe manual yang pakai bimetal itu ya, yang bentuknya diputar seperti itu, pakai bimetal. Dia ada pipa kecil ya. Untuk bentuknya kalian bisa cari sendiri, namanya termostat. Ada pipa kecilnya dan bentuknya model-model putar, atau kalian bisa cari termostat ya, termostat modul ya. Yang di online juga banyak ya, harganya ada yang 25.000 sampai 50.000, ada juga yang lebih mahal. Yang biasanya dipakai untuk mengeram, untuk inkubator telur ya, penetas telur ayam begitu. Itu juga bisa dipakai. Jadi modenya ada dua ya. Mode untuk pemanas sama mode untuk pendingin. Modenya ada dua. Kalau H itu mode untuk pemanas, kalau C cool itu mode untuk pendingin. Ya ada banyak cara lah ya. Nah kebetulan saya punya salah satu dari modul itu, dan nanti akan saya coba dan saya videokan. Dinantikan saja ya kawan-kawan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.